dalam melaksanakan jihad di bulan suci Ramadan, berarti dia harus sinergi. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan hati dia harus sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali para pemirsa sekalian, kita ketemu dalam Dialog Ramadan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Jakarta Utara bekerjasama dengan Dewan Pimpinan MUI Kota Jakarta Utara pada kesempatan Ramadan 1441 Hijriah pada kali ini. Hari ini sudah bersama-sama kita seorang dai milenial, ya, Ustadz Haji Agus Handoko MPhil, alumni Pakistan tentunya, seorang muda yang kreatif yang sudah menjadi mubalik di mana-mana. Ketepatan beliau juga adalah pengurus MUI Jakarta Utara yang juga anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus, bagaimana keluarga di rumah? Iya, puasanya kok semakin enak dipandang wajahnya, atau jangan-jangan tidak berpuasa? Karena pada saat ini kita memang harus berjihad. Apalagi pada saat di bulan suci Ramadan tahun luar ini. Biasa. Bicara tentang jihad Mas Agus, ya, bagaimana implementasi jihad dalam konteks kita sedang melaksanakan ibadah puasa? Baik, terima kasih Kang Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa dimanapun berada, jika berbicara tentang jihad, maka kita akan bisa melihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika berdakwah untuk mengagungkan nilai-nilai ketauhidan, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dijadikan sebagai perilaku yang positif, produktif, dan inovatif. Nah, oleh karena itu, jika kita memperhatikan Kang Abi, jihad itu hakikatnya asal kata. Kalau kita ngambil akar katanya, jim, ha, dan dal. Maknanya adalah jahada, yujahidu, mujahadah. Nah, Jihad. jadi kalau jihad, fisik. Artinya bersungguh-sungguh secara fisik. Kalau kita berbicara mujahadah, maka kolaborasi antara fisik dengan akal dan hati. Nah, ketika kita berbicara bagaimana seorang mujahid di dalam melaksanakan jihad di bulan suci Ramadan, berarti dia harus sinergi, Kang Abi. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan hati dia harus sinergi, sehingga menghasilkan sebuah nilai-nilai kemanfaatan di dalam eksistensinya, keberadaannya sebagai seorang muslim yang sejati. Di salah satu contoh adalah pada saat di bulan suci Ramadan, Kang Abi, kalau kita melihat kan banyak orang yang mungkin dia kalah dengan hawa nafsunya. Dia makan, dia minum, bahkan dia dengan bangganya dia melakukan tindakan-tindakan kriminal. Karena saya yakin bulan Ramadan bukan hanya setan saja yang dibelenggu, bisa jadi ya setan kepala hitam kan gitu ya Kang Abi. Jadi oleh karena itu saya kira pada saat orang melakukan jihad, hakikatnya dia melakukan pengendalian diri dari hawa nafsunya. Baginda Rasulullah SAW kan pernah mengatakan, Mas Agus, bahwa kita kembali dari jihad yang kecil menuju yang lebih besar. Betul. Jihad kecil itu seperti apa? Jihad besar itu seperti apa? Jadi ketika Rasulullah bersabda, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Faqala ayu jihadin ya Rasulullah? Qala jihadun nafs. Kita telah usai dari perang yang kecil, padahal saat itu perang Badar sangat besar. Tapi Rasulullah katakan itu perang kecil. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, jihad apa lagi yang kami akan hadapi yang lebih besar daripada jihad perang Badar ini? Kemudian Rasulullah menjawab, faqala jihadun nafs. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Walaupun memang dari sanad hadis ini ada ikhtilaf indal muhaditsin. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Tapi ini kita ngambil substansi. Kalau kita melawan hawa nafsu kita, keinginan jiwa kita, karena keinginan jiwa itu ada yang disebut nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Nah, kalau kita mau berhasil jihad kita di bulan Ramadan, maka kita harus memiliki nafsul mutmainnah.
Jadi Kang Abi pada saat Kesenangan jiwa. ya jiwa yang tenang. Jadi ketika kita berhadapan dengan kemaksiatan, maksiat itu bukan hanya perspektif Betul. yang kita lihat, misalnya membunuh maksiat bukan, berjudi maksiat bukan. Nah, terus Mas Agus, ini masyarakat kita khususnya kalangan milenial, Iya, ini justru kemudian ada sebuah tradisi. iya, Kalau misalkan pagi-pagi setelah sholat subuh, iya. dia berantem tuh. Tawuran gitu Tawuran. ya, antar RT. Katanya gitu. kalau tidak tawuran pada saat puasa, Iya. ya, tidak pacaran pada saat puasa, Iya. kayaknya kurang afdol gitu. Nah. Ini gimana nih Mas Agus? Nah, ini tradisi yang sebetulnya destruktif, Ya. merusak bagi remaja kita, generasi kita. Setelah sholat subuh mereka nongkrong-nongkrong, bahkan tawuran, ini destruktif. Oleh karena itu, pada saat milenial, kaum milenial itu harus disuguhkan yang sekiranya mungkin mereka suka dan ingin untuk melakukannya. Contoh misalnya, kita sekarang kan gemar di milenial ini yang disebut dengan informasi teknologi Iya. yang berbasis media sosial. Medsos. Medsos Iya. misalnya, Kang Abi misalnya membuat animasi apa, kemudian di-share ke teman-teman. Jadi mereka sangat antusias saat ini. Jadi dunia kita sudah dunia digital. Nah, oleh karena itu saya kira untuk menghindari perilaku destruktif Iya. dalam rangka kita berusaha sekuat tenaga di bulan suci Ramadan ini, saya kira harus adanya format Iya. di dalam melakukan yang disebut dengan aktivitas produktif. Iya. Nah, aktivitas produktif Yang bernilai ibadah tentunya. bernilai ibadah. Kalau mungkin tadarusnya mungkin melalui dunia digital, kan gitu. Enggak hanya kita talaki seperti di kampung-kampung gitu. Nah, seperti itu. Kang Abi. Ternyata alhamdulillah kita Mas Agus ini, saya panggil Mas Agus karena ini beliau udah milenial, mubalik ya milenial. Dan yang saya juga lebih muda dari biasa berhadapan dengan masyarakat khususnya generasi mudanya. Iya, iya. Nah ini di kalangan ini ada pertanyaan yang masuk ke email kami. Di antaranya Iya. adalah, Iya. Pak Ustadz bagaimana hukumnya orang pada saat berpuasa itu tidur terus Iya. dari pagi sampai sore? Tidur, kemudian sholat, tidur lagi, sholat lagi. Ya. Alasannya hanya kepingin daripada saya bangun Bergibah tapi gitu. kemudian saya malah maksiat dan lain sebagainya. Betul. Silakan Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan nanti Pak Ustadz. Betul. Ya, silakan. Jadi naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Benar. Ketika tidurnya orang ibadah puasa, apalagi aktivitasnya, Ya. gitu. Jadi mafhum mukhalafahnya, tidurnya saja Iya. sudah ibadah. Apalagi- Berarti apalagi aktivitasnya. Nah, oleh karena itu saya kira gini Kang Abi. Pada saat seseorang yang memang ingin memiliki nilai di hadapan Allah dalam ibadah puasa dia, maka jangan sampai dia hanya sebagai konsumtif belaka, dia hanya menerima apapun, tapi tidak menjadi manusia yang produktif. Iya. Nah, produktif itu harus gerak. Gerak. Nah, gerak fihi barokah. Al harokah fihi barokah. Jadi kalau misalnya kita gerak, itu ada keberkahan dalam Kalau hidup kita. tidur terus malah sungguhnya tidak produktif. Nggak produktif Iya, dan walaupun nggak ada tidak keberkahan. Tidak mendapatkan dosa. Nah, Tapi tidak mendapatkan berdosa. pahala juga gitu. Betul. Ya mungkin kalau tidur Iya. dapat Dapat pahala karena iya. Tapi tidurnya kalau orang. tidurnya terus, Kalau tidur iya, terus mendingan nilai pahalanya jadi hilang. berkurang. Baik, kemudian yang kedua, Ustadz Agus sebagai penutup pada hari ini, masuk juga ke email kita. Di antaranya ada pertanyaan nih, dalam suasana pandemi COVID-19 seperti ini, sesungguhnya dalam melaksanakan ibadah puasa, Ya. bagaimana cara kita berjihad? Baik. Bagaimana cara kita berjihad, khususnya kalangan generasi muda, dalam rangka melaksanakan ibadah puasa dalam suasana yang seperti ini? Baik. Bagaimana jihadnya seperti apa? Baik. Para pemirsa dimanapun berada, pada closing statement saya, jadikan nilai-nilai jihad pada konteks kekinian di pandemi atau masa pandemi COVID-19 ini, maka seharusnya lah kita menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah dengan perspektif para ulama dan umaro kita. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ulama kita melalui dan fatwanya, ulama, kemudian kita ikuti. kita taati, kita ikuti. Ya, di antaranya apa Pak Ustadz? Di antaranya kita stay at home. Iya. Kita berdiam di rumah, kemudian tidak melakukan Tidak tidur juga, tidur molor terus. tidak, tapi kita Iya. bagaimana
mengisi bulan suci Ramadan ini dengan aktivitas yang sekiranya dapat menjadi jiwa raga kita hidup Misalkan kembali. seperti apa Ustaz? Contohnya Baca Al-Quran. tilawatil Quran. Kalau misalnya kita mau menghafal silakan. Iya. Kalau kita mau mengimplementasikan keilmuan kita, maka boleh kita menggunakan media sosial, kemudian kita share Ya. kebaikan-kebaikan itu kepada masyarakat luas. Nah, jihad kita saat ini, kalau memang kita seorang dai atau mubaligh, maka kita berikan ilmu pengetahuan agama kita melalui media sosial. Iya. Kalau kita sebagai seorang pedagang atau pengusaha, harta kita bisa kita sedekahkan. Melalui apa? Banyak rekening-rekening yang bertebaran untuk Apalagi saat membantu Ramadan, saat Ramadan. memberikan berbuka puasa, Subhanallah. hidangan sahur, Di antaranya ada mut'imul ji'an. mut'imul ji'an. Itu di antara orang yang dirindukan oleh surga. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan para pemirsa milenial semuanya kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai barangkali terakhir penutup kita, Mm-mm. ini kan ada kesimpang siuran terhadap pemahaman masyarakat khususnya kalangan milenial terhadap pemahaman puasa yang salah, Iya. gitu ya. Maka kemudian apa langkah-langkah kita sebagai mubaligh, ya sebagai ustadz muda menyampaikan kepada mereka, Pak Ustadz, agar mereka tuh jangan salah tuh jangan kesalahan terus, gitu Baik. ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tanyalah kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Para pemirsa dimanapun berada, khususnya dari kaula muda, ketika kita tidak paham tentang ilmu puasa, tanya. Kalau kita tidak bisa bertemu dengan talakit dengan para ulama kita bisa bertanya melalui informasi-informasi digital. Tapi ingat, tidak semuanya informasi digital bisa mengarahkan kita kepada perilaku baik. Bisa jadi ada yang salah. Oleh karena itu, selain kita mendapatkan pemahaman agama melalui informasi-informasi digital, tapi kita pun bisa berinteraksi melalui video call misalnya kepada ulama kita seperti Kang Abi. Bagaimana kita menjadikan puasa Jadi kita lebih video call-nya manfaat. tidak kepada pacar kita aja Pak Ustadz ya? Ya, Iya. supaya manfaat kepada ulama-ulama kita kan gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya kira dengan segala waktu yang sangat terbatas, Ya, menjadi sebuah inspirasi bagi kaula muda, teman-teman milenial kita, ya, bahwa kemudian ternyata jihad saat ibadah puasa sangat banyak sekali. Betul. Ya. Juga diantaranya tadi adalah stay at home juga adalah merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Karena ketika kita sehat, maka kemudian keluarganya pun juga akan sehat. Amin. Dan mari kaula muda, kita jangan sungkan-sungkan untuk bisa bertanya tentang hukum-hukum melaksanakan ibadah puasa kepada mereka yang ada. Siapa itu? Para ustadz, para ustadzah di rumah kita masing-masing. betul. Terima kasih Mas Agus. Sama-sama. Sampai Kang ketemu Abi. lagi Insya Allah. pada kegiatan-kegiatan yang akan datang. Insya Dan Allah. kita tutup bacaan. Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.